proses tangannya dia kayak gini ke arah orang tuanya anak yang mati itu. Aku kayak itu sumpah buat aku pengap. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang baru, hai, nama aku Rizky. Aku sekarang tinggal di Hamburg, di Jerman sejak tahun 2022. Dan sejak tahun 2018 aku ke Jerman sebagai au pair, tepatnya di Kassel. Dan sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Dan di video kali ini aku mau nge-share ke kalian pengalaman aku minggu kemarin ketika aku sama teman-teman kelas aku ke kantor pengadilan. Kita masuk ke kantor pengadilan, kita ikutan atau kita ikut serta sebagai pendengar dalam suatu Verhandlung atau Verfahren. Dan pas di dalam itu kita kebetulan ada di 5 kasus. Aku liatin dulu ke kalian fotonya dulu, lihat kayak gimana bangunannya. Jadi ada Strafjustiz dan ada juga Civil Justice. Aku sekarang ada di Strafjustiz. Jadi aku sedang ada di bangunan di kasus pidana, bukan kasus perdata. Jadi di kasus dimana orang-orang mendapatkan hukuman, kayak hukuman penjara atau hukuman denda uang. Ya, foto-fotonya seperti ini. Aku mendapatkan foto-fotonya dari Google dan satu foto aku ambil sendiri. Sebelum masuk itu agak ketat, kayak kita harus mematikan HP kita biar kita mungkin nggak memfilm apa-apa atau nggak memfoto apa-apa, kecuali kalau kita perlu HP kita untuk bukti untuk sesuatu atau kita kerja di sana. Tapi kita sebagai pendengar, HP kita harus dimatikan gitu dan dikumpulkan di suatu tempat di mana kita nggak boleh bawa HP. Jadi aku sama teman-teman kelas aku dan sama satu guru aku. Kita dibagi dua bagian, tapi aku ikut sama guru aku. Kasus pertama yaitu kasus seseorang dia mengemudi ketika dia mabuk atau ketika dia alkoholisir gitu atau di bawah kendala alkohol. Dia cuma dapat hukuman denda dan aku bukannya rasis, tapi kayak rata-rata pas aku ada di kantor hukum itu rata-rata orang luar, bukan orang Jerman. Dan aku ceritakan sama pacar aku, terus dia bilang, iya katanya, aku ngerti karena kan katanya hukum-hukum di sini sama hukum di negara mereka beda kan katanya gitu. Mungkin di negara mereka kayak minum selama mengendara atau aku nggak tahu. Mungkin nggak seketat di sini gitu. Dan dia nggak dipenjara sih, dia cuma didenda uang gitu. Tapi si dendaan itu juga nggak sampai beribu-ribu euro kok, kayak cuma beratus-ratus euro gitu, nggak gimana ya, nggak setragis yang aku bayangkan. Dan di kasus yang kedua ini sangat-sangat tragis, aku kayak unbelievable banget. Ini sampai aku kebetulan duduk di pinggir jurnalis dan apa yang dia tulis ternyata keluar di ini, aku liatin ke kalian beritanya. Jadi ini tentang seorang anak laki-laki berumur 20 tahun yang ya punya bisnis drogen atau punya bisnis narkoba kayak ganja, kayak atau gua tahu narkoba apa lagi, dan dia punya pistol dan dia nembak seseorang atau nembak seorang laki-laki kayak pulang dari tempat kerja kalau nggak salah atau mau ke tempat kerja. Mungkin mereka masih satu komunitas atau temenan, tapi temenannya cuma karena narkoba itu kan, karena ganja itu kan. Jadi kayak dia nembak anak itu sampai mati gitu, sampai mati di tempat gitu. Itu sedih banget sih. Pas ada di kasus itu juga kita di belakang kaca kayak bener-bener ketat, banyak polisi, banyak security dan banyak banget temen dari si terdakwa. Aku kayak aku ngerasa kayak teman-teman terdakwanya dia gitu, kayak mereka merayakan bahwa temennya mereka itu masuk ke penjara gitu. Dan yang nggak adilnya dia karena dia masih di bawah umur. Jadi di sini di bawah umur tuh sampai 21 tahun ya. Kayak teenager di sini tuh sampai 21 tahun. Jadi dia cuma di penjara 7 tahun 6 bulan dan itu juga dikurangi karena ada excuse apa gitu. Dan si terdakwanya itu kayak berhadapan dengan orang tua anak yang dia tembak gitu. Dan si orang tuanya dia nangis selama proses dan si Richtanya atau hakimnya itu si hakimnya itu sampai unbelievable, dia sampai bener-bener kayak apa ya, kayak
kamu tuh mikir nggak sih katanya gitu, ada ya seseorang yang kayak kayak gini katanya, kayak masih senang, kelihatan senang walaupun masuk penjara, walaupun udah ngebunuh orang, tapi akal kamu ada di mana, otak kamu ada di mana katanya. Ini kayaknya ada sesuatu yang salah gitu sama anak ini. Selama diproses tangan dia kayak gini, kayak gini, kayak selama proses tangannya dia kayak gini ke arah orang tuanya anak yang mati itu. Aku kayak, itu sumpah buat aku pengalaman itu, buat aku sampai sekarang aku kayak gak bisa mengartikulasi apa yang aku lihat, apa yang aku dengar gitu. Yes, ini pakai bahasa Jerman. Aku nggak bisa ngejelasinnya sampai kayak pakai bahasa Indonesia, tapi walaupun aku jelasinnya bahasa Jerman juga, aku kayak kayak sprachlos gitu, kayak ini bukan film lagi gitu. Aku kayak ngelihat kasus kayak gini cuma di film kan. Ini aku ngelihat di depan mata aku dan aku ngelihat si penembaknya itu loh. Dan ya, jadi kayak si pelakunya itu atau si terdakwanya itu, dia tahu dia masuk penjara, dia udah ngebunuh orang, tapi dia masih bahagia gitu. Dia masih kayak gini mukanya gitu, kayak what the heck gitu. Lagi itu juga mereka bukan orang sini kok. Aku nggak tahu mereka dari mana, tapi ya bukan bukan orang sini. Dan tahu sumpah guys, sekarang di sini di Jerman atau di Hamburg juga banyak banget kejadian-kejadian di mana orang-orang kehilangan akal sehat mereka, di mana mereka menembak, di mana mereka menusuk pakai pisau atau lain sebagainya. Aku kayak, what is wrong with human? What is wrong dengan society sekarang gitu? Oh ya, di kasus yang pertama itu juga pakai pentranslate atau penerjemah gitu. Jadi itu agak-agak terganggu karena ketika proses itu ada penerjemahnya. Jadi kayak aku kayak ini ngedengerin kemana gitu, aku kayak ngerasa terganggu gitu. Dan yang lain juga gitu, mereka juga ngerasa terganggu karena si penerjemahnya juga ngobrol kan. Jadi kayak agak-agak gimana gitu. Dan di Farhandung yang ketiga itu hampir sama dengan kasus yang pertama, kayak dia mabuk ketika dia mengemudi, tapi juga dia ketahuan kalau dia kerja lebih dari satu kerjaan, dan di satu kerjaannya itu dia nggak daftar atau dia nggak melden atau dia nggak daftar gitu kalau dia punya dua pekerjaan gitu. Dan well, untungnya si hakimnya itu dia sangat pengertian, dan hakimnya bilang kayak in the end kayak bilang, ya aku ngerti katanya kamu kerja untuk keluarga kamu nggak tahu peraturan di sini, dan tapi katanya untuk di masa depan tolong kalau kamu mengemudi jangan mabuk, dan tolong kalau ada apa-apa kamu daftar katanya. Dan again dia bukan orang sini, jadi dia kayak gak tau menau, dan dia minta maaf, dan dia juga nggak ngasih komentar apa-apa lagi kecuali pengacaranya dia gitu sih, pengacaranya dia coba untuk mengurangi harga dendanya dari hakim itu, dan syukurnya si hakim itu juga mengurangi uang dendanya karena hakimnya tahu kalau dia gak punya banyak uang. Hakim tahu kalau si terdakwa ini kayak dia masih harus bertanggung jawab untuk keluarga dia kan gitu. Kasus yang keempat dan kelima itu aku suka banget karena si hakimnya itu kayak cool. Si hakim itu cowok, dia tuh kayak botak gitu, tapi dia punya satu anting di sini, dan dia ngomongnya itu kayak literally, kayak to be honest, kayak serius kamu kayak gimana ya, dia lucu banget gitu, kayak dia ada humornya tapi dia straight ke point, tapi dia juga kayak jelas, kayak precise gitu, kayak kita bisa mengerti, dan tegas juga. Jadi yang keempat, pokoknya setiap kita masuk ke Verhandlung itu pasti pertengahan. Jadi seorang laki-laki yang merayakan ulang tahunnya dia di klub, dan selama di klub dia coba ngerayu-rayu cewek-cewek di sana dan coba ngejual narkoba, dan tiba-tiba dia agresif, dia tiba-tiba ngebanting kursi, ngebanting botol ini itu sampai si kaca dari klub ini pecah. Tapi di sana kita punya Zeuge, atau di sana kita punya saksi, dan si saksinya itu juga, maksudnya saksinya itu juga bukan orang Jerman, jadi kayak dia lucu banget, dia bilang ya ono blabli blabli, dia bilang terus-terusan blabli, dan si hakimnya bilang kayak
bisa nggak kamu mendeklarasi blabli itu artinya apa? Atau kayak blabli itu apa? Maksud kamu blabli itu apa? Sumpah lucu banget dan ya kayak kita punya dua saksi dan dua saksinya itu juga kayak lucu banget kayak ya undanzo unzo kayak gimana ya nggak jelas gitu dia mau ngomongin apa mau jelasin apa. Tapi jadi di sana banyak banget kasusnya. Jadi ini kasusnya termasuk ke sexual harassment atau ini termasuk ke pelanggaran hukum narkoba atau ini masuknya ke kasus di mana dia menghancurkan pintu di klub ini. Jadi kayak di sini hukum di sini benar-benar ketat gitu. Kalau dia melakukan 3 hukum ini kayak sama mengerayu-rayu cewek dan ngejual drogen dan ngebanting kursi dan di mana mungkin seseorang terluka dari kursi ini dan juga dia ngerusak pintu dari klub ini. Kalau semuanya disatukan dia mendapatkan 4 hukuman gitu. Hukuman ini itu seperti yang aku udah bilang sebelumnya. Tapi itu urteilnya belum atau hasil dari proses ini belum keluar. Mereka masih harus mempertimbangkan salah satu. Jadi mereka harus melakukan perhandung lagi, gitu, melakukan proses ini lagi gitu. Tapi sumpah hakimnya lucu banget. Yang kelima itu tentang ini juga sama hakimnya. Aku suka banget sama dia. Banget dia sebagai hakim gitu nggak garing, nggak ngebosenin dengernya. Dia ada bahasa Inggrisnya, dia ada humornya tapi juga tegas gitu itu yang aku suka dari dia dan di sana verhandlungnya atau prosesnya itu tentang dua pekerja satu orang Jerman dan satunya bukan orang Jerman dan di sana ada kejadian rasis ada kejadian treatment jadi salah satu dari kedua ini dia mengancam satu pekerja yang lainnya ini itu mengancam kayak um, aku nggak mau bilang dalam bahasa Indonesianya pokoknya dia ngancam dia bakalan menyakiti istrinya dia keluarganya dia dan dia tahu kan si pekerja ini tinggal di mana dan sampai terjadi pertengkaran mereka bertengkar gitu ada pisau ada gunting ini itu dan ini juga agak-agak keras tapi jadi si pelakunya masuk penjara itu juga cuma 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah ya pokoknya kayak kejadian di mana mereka bertengkar gitu di belakang tempat kerja mereka gitu dan ya semoga ini bisa menghibur kalian atau kalian bisa ngelihat kayak sistem hukum di sini kayak gimana dan ini juga yang aku suka selama Ausbildung ini kayak aku tahu sistem kerja hukum di sini gimana dan ya sangat menyenangkan. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mau curhat tentang pengalaman kalian di Indo atau sistem hukum di Indo, kalian tulis di kolom komentar atau kalian bisa tulis email aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.